Renungan Prapaskah, hari ke-16, Sabtu sesudah Rabu Abu, 22 Maret 2025. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, Rasul Paulus menekankan tanggung jawab ganda, yaitu kesetiaan pribadi dan integritas dalam ajaran. Iman memang bukan sekedar sebuah perjalanan rohani perseorangan. Iman adalah juga sebuah perjalanan rohani yang berhubungan dengan komunitas iman dan hubungan-hubungan dengan sesama. Iman yang hidup berdampak pada orang lain dan komunitas iman atau gereja kita. Panggilan untuk menguji diri sendiri. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk mengawasi dirinya sendiri. Nasihat ini menggarisbawahi bahwa sebelum seseorang dapat mengajar atau memberikan pengaruh positif yang efektif kepada orang lain, ia sendiri harus terlebih dulu merenungkan iman dan praktek hidupnya. Betapa kita perlu memperhatikan kesehatan rohani kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjalankan ajaran-ajaran Kristus? Apakah tindakan-tindakan kita konsisten dengan apa yang kita percaya? Upaya kita mengejar kekudusan dalam perjalanan rohani kita adalah fondasi bagi kesaksian kita kepada orang lain. Pentingnya ajaran yang sehat. Ungkapan dan ajaranmu atau ajaranmu itu tidak sekali menekankan pentingnya ajaran yang sehat. Di zaman di mana berbagai ideologi dan ajaran bersaing untuk berebut perhatian dan pengaruh, tetap berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran kitab suci amat sangat penting. Ajaran yang sehat memandu kita dalam memahami Allah, mengenal Dia, mengenal diri kita sendiri, dan memahami hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Dengan bersungguh-sungguh mempelajari dan menerapkan ajaran yang sehat, ajaran yang didasarkan pada firman Tuhan, kita memupuk suatu iman yang sanggup bertahan, bahkan menang dalam ujian waktu, godaan, dan pencobaan. Komitmen untuk bertekun. Bertekunlah dalam semuanya itu, kata Rasul Paulus. Ini menuntut lebih dari sekedar perhatian sambil lalu pada iman dan ajaran yang sehat. Kita perlu bertekun dalam iman dan ajaran yang sehat. Diperlukan kesungguhan hati, upaya yang sungguh-sungguh, disiplin, dan perjuangan agar kita dapat bertekun. Pada gilirannya, saudara, ketekunan itu akan memampukan kita menghadapi berbagai tantangan, baik itu pergumulan pribadi, tekanan sosial, atau ajaran yang beraneka ragam. Kita mampu bertahan dan menang. Sesungguhnya melalui ketekunanlah kita menunjukkan keaslian iman kita.
dampak ganda dari kesetiaan. Rasul Paulus memberikan kesimpulan yang kuat. Karena dengan berbuat demikian kau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar kau. Ketekunan, ya ketekunan kita tidak hanya baik untuk diri kita sendiri. Ketekunan kita juga memiliki dampak yang berkelanjutan. Dengan setia memelihara iman dan berpegang pada ajaran yang sehat, kita menjadi saluran anugerah bagi sesama kita. Kesaksian hidup kita yang nyata bagi keluarga, teman-teman, dan masyarakat akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menuntun orang lain kepada iman dalam Kristus. Keaslian atau kesejatian hidup rohani kita dapat menggugah rasa ingin tahu, bahkan kerinduan di hati orang lain untuk menjelajahi iman yang sama dengan yang kita hidupi. Dengan cara ini, saudara, ketekunan kita dalam iman dan ajaran yang sehat akan menjadi lilin pengharapan dan kebenaran bagi orang lain. Perjalanan keselamatan bersama. Penyebutan Rasul Paulus, selamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarmu, atau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarmu, menunjukkan bahwa perjalanan iman sudah sewajarnya terkait dengan komunitas iman atau gereja. Saat kita terlibat dengan saudara-saudara seiman dalam gereja, baik melalui pengajaran, persekutuan, bimbingan, dan sebagainya, komsel, kita memiliki kesempatan untuk menjadi berkat bagi perjalanan rohani mereka. Ketekunan kita dapat menginspirasi saudara seiman kita untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Dengan jalan itu, saudara, kita menjadi rekan sekerja Allah dalam keselamatan dan pertumbuhan rohani mereka. Di sini kita melihat betapa hidup kita semua terkait satu dengan yang lain. Manakala kita menjadi saluran-saluran karya Allah untuk mendatangkan keselamatan dan memupuk pertumbuhan rohani. Saudara, kita diingatkan akan tanggung jawab mulia yang kita emban sebagai orang percaya. Perjalanan iman kita tidak terisolasi. Perjalanan iman kita terjalin dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berkomitmen pada iman yang sejati, mendasarkan diri pada ajaran yang sehat, dan menjadi tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dengan ketekunan, biarlah kehidupan kita memancarkan Injil, agar orang lain dapat ditarik kepada terang Kristus, dapat ditarik kepada terangnya yang ajaib. Di masa Prapaskah ini, marilah kita merenungkan kembali komitmen kita pada ketekunan yang memiliki kuasa untuk memberikan pengaruh yang positif pada kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Terpujilah Allah. Amin.